kader, ya dilatih difasilitasi oleh USAID, mengikuti pelatihan, lantas melakukan kunjungan-kunjungan, melihat daerah lain yang sudah bisa secara mandiri gitu ya masyarakatnya. Nah setelah pulang membawa bekal itu, mereka coba praktekkan di sini. Setelah itu, karena kita kan ada 14 RT di sini, ya kan? Ibu-ibu kader ini 14 orang, pas benar satu-satu. Nah mereka tuh mensosialisasikan lagi ke masyarakat setempat. Jadi perwakilan RT satu kan, sebagai kadernya, gitu ya. Nah jadi dia kumpulkan tuh, misalnya setiap sore pada ngerumpi, kita masukin, gitu. Berikan sosialisasi mereka, gitu ya. Nah jadi awalnya pemilihan sampah sudah mulai terlihat. Yang sampah basahnya dijadikan ini kompos, yang sampah keringnya seperti sisa plastik ini dijadikan kreasi. Nah, baru 2006 terus 2006 akhir itu masyarakat sudah bisa memproduksi sendiri daur ulang ini. Memperbaiki sanitasi karena hampir 30% warga di RW 08 ini yang total kepala keluarganya pada saat itu 735 kepala keluarga. Sekarang malah udah 844 kepala keluarga. 844 kepala keluarga, 14 RT dengan 3.321 jiwa. Nah, 30%-nya itu tidak memiliki kamar mandi sendiri di rumah. Mereka menggantungkan kepada MCK komunal, MCK umum untuk mandi, cuci dan sebagainya. Jadi sebetulnya MCK itu sudah ada. Sudah ada. Itu MCK yang berdiri di atas tanah yang dipinjam pakaikan oleh pemilik lahan untuk fasilitas umum. Itu sejak tahun 80-an bantuan dari AMD. Nah, lantas kita melakukan assessment dengan USAID. Saya mengusulkan agar ini kita rehab total, dibangun MCK yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kebetulan teknologi DWATS ini, Decentralized Water Treatment System, itunya ya, DWATS itu singkatannya, itu dikembangkan oleh LSM lokal, BES, Bina Ekonomi Sarana Terpadu. Nah, mereka lah yang mengembangkan MCK model-model seperti ini. Nah, setelah diperlihatkan kepada saya, oh ini bagus nih. Ya, dan itu pun perlu waktu dari 2006 baru realisasi 2007. Perlu waktu 1 tahun bagaimana kita memberikan penyuluhan dulu, berikan sosialisasi, biar masyarakat ada gambaran dulu. Karena nih MCK bukan MCK layaknya seperti yang ada di Jakarta loh. Ini sangat spesifik gitu. Seperti itu. Nah, barulah di 2007 April groundbreaking peletakan batu pertama untuk pembangunan MCK plus namanya. Kenapa dinamakan MCK? Nah, teknologi di WATS itu. Di situ ada teknologi buffer reaktor namanya. Buffer reaktor itu mentreatment grey water atau air limbah. Yeah. Itu diolah di dalam 9 manhole yang ada di dalam tanah, gitu ya. Sehingga outputnya sudah tidak lagi mengandung bakteri E. coli dan tidak mencemari kali. Nah, sekarang kita sedang kembangkan dan sudah jalan. Kita bangun namanya wetland. Wetland tadi karena pada saat di buffer reaktor itu dites di lab Sukovindo, ternyata amoniaknya masih tinggi, kadar amoniaknya masih di atas ambang batas baku mutu keputusan gubernur. Nah, untuk itu makanya kita dengan USAID mencoba untuk membangun wetland, di mana wetland itu air overflow itu tadi kita buang lagi ke wetland, di treatment lagi di wetland, sehingga nanti betul-betul overflow-nya tidak mengandung lagi, sudah bersih lah, walaupun tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Yang kedua, biogas digester. Biogas digester itu menampung tinja, kotoran manusia ditampung, diolah secara anaerob, menghasilkan gas metan CH4, itu disalurkan ke pipa, gas itu bisa untuk masak. Dan pengembangannya kita bekerjasama dengan Telkom Peduli, membangun dapur komunal di sana. Itu sudah ada kompor-kompornya gitu? Sudah, kita siapkan. Jadi masyarakat tinggal bawa bahan bakunya ke situ.